sekarang subscribe-nya sudah luar biasa, pertumbuhannya paling cepat di Kabupaten Ngawi. Kemarin saya lihat 1 minggu itu sudah 10.000 subscribe, 20.000. Alhamdulillah. Nah, gimana perjalanannya? Sebenarnya siapa dia? Kok sempet-sempetnya bikin video sebanyak itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Kak Eko. Dan hari ini kita berkesempatan khusus bisa wawancara langsung dengan pemilik calon guru channel yang sekarang subscribe-nya sudah luar biasa, pertumbuhannya paling cepat di Kabupaten Ngawi. Ya, kemarin saya lihat 1 minggu itu sudah 10.000 subscribe, 20.000. Alhamdulillah. Nah, gimana perjalanannya? Sebenarnya siapa dia? Kok sempet-sempetnya bikin video sebanyak itu? Apakah memang betul-betul pengangguran? Kita tanya langsung sekarang. Oke, selamat datang. Iya, terima Pak kasih Maryadi. Pak Eko. Nah, oke, sebelumnya saya mau tanya dulu. Ceritanya gimana kok bisa bikin channel ini? Apa di rumah nganggur, nggak ada kerjaan, atau mungkin tuntutan pekerjaan atau apa? Saya kurang mengerti. Kenapa kok bisa semangat sekali channelnya bisa berkembang segitu besarnya gitu? Ya, pada dasarnya segala sesuatu itu kan kita tujukan berdasarkan pada hobi gitu ya. Jadi memang gini Pak Eko, salah satu hobi saya itu adalah berbagi ya, yaitu termasuk berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Kalau berbagi uang ya nanti dulu mungkin ya. Nah, jadi gini ya, saya itu kan backgroundnya itu dari seorang guru gitu kan. Nah, seorang guru itu biasanya mencari segala sesuatu, baik itu artikel, informasi, tutorial, cara-cara melakukan sesuatu, termasuk tentang komputer, Android, dan lain sebagainya. Itu kan kita melihatnya itu kalau nggak di blog, membaca website, kita juga bisa melihat di YouTube gitu ya. Nah, dari sanalah saya itu berusaha, karena kita masih muda nih, kita harus punya semangat yang membaca. Jadi kita itu kalau bisa jangan hanya menjadi penikmat saja, tapi kalau bisa kita itu juga bisa berkontribusi lah di sana. Ternyata kalau misalkan kita itu menonton YouTube tutorial tentang apa gitu ya, itu setelah kita berhasil melakukan tutorial itu, berdasarkan pada tutorial yang diberikan oleh channel tertentu, kita kan mengucapkan alhamdulillah akhirnya bisa. Semoga yang membuat tutorial ini dia dibanyakkan rezekinya, dibacakan ilmunya. Nah, dari motivasi itulah akhirnya saya membuat channel YouTube ini, dan alhamdulillah itu untuk tanggapan dari kawan-kawan pengguna YouTube se-Indonesia ini sangat positif. Hingga saat ini ya lumayan lah untuk kita lebih semangat lagi gitu Pak. Oke, nah ini saya pura-puranya jadi pertanyaannya agak menjurus ini. Saya terinspirasi juga kayak Mata Najwa atau Deddy Corbuzier itu. Ya. Saya nanya gini, kan sudah profesinya, setahu saya ini profesinya sudah sibuk sekali. Kenapa kok masih sempet ngurusin YouTube? Apa gajinya kurang atau mungkin kenapa kok YouTube-nya diseriusin gitu? Padahal yang lain biasanya YouTube tuh ya bikin aja gitu, nggak terlalu diurusin. Iya. Untuk masalah ketercukupan gaji itu saya rasa tiap orang tuh punya relativitas itu Pak ya. Terus kalau misalkan saya itu bukan maksudnya saya relativitasnya itu gaji saya seharusnya tinggi, bukan. Tapi ya itu tadi saya dasari di sela-sela waktu saya menyelesaikan tugas sebagai seorang guru, itu saya sempatkan untuk berbagi dengan media yang lain, untuk pengguna yang lain. Karena saya menganggap bahwa kawan saya itu bukan hanya sesama guru di sekolahan, murid saya itu bukan hanya murid-murid saya di sekolahan, tapi saya ingin mendapatkan ladang amal yang lebih banyak lagi. Saya menganggap semua pengguna YouTube, pengguna internet yang sangat menikmati konten-konten saya, termasuk tutorial dan lain sebagainya, itu adalah sebagai murid saya. Karena itu sebagai salah satu modal kita untuk nanti kita menghadap ke yang kuasa ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika orang meninggal itu ada 3 hal yang dibawa Pak. Jadi salah satunya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau misalkan kita di YouTube ini membagikan sesuatu yang baik, ilmu yang baik, maka nanti ya itu yang kita kejar itu. Jadi bukan semata-mata untuk kita mencari uang, mencari penghasilan, gaji yang di sana kurang atau enggak itu. Kemudian ya terakhir terkait dengan apakah enggak mengganggu aktivitas sebagai guru ya. Tentunya tidak
Karena ini kita lakukan di malam hari. Jadi kalau misalkan kita bisa ceritakan, kita sekolah itu kan idealnya jam 7 pagi sampai sekolahan, kemudian jam 2 siang kita sampai rumah gitu kan. Nah, setelah pulang sekolah itulah kita mencari ide. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, mulai pulang sekolah jam 2 siang sampai jam 6 sore kita bisa melakukan kegiatan di rumah, entah itu pekerjaan rumah dan sebagainya. Sambil kita berpikir kira-kira saya ingin berbagi kebaikan apa hari ini. Nah, saya tulis, kemudian setelah Isya, nah itu kita barulah action. Nah, dari tadi yang kita punya ide, kita cari riset kata kunci, riset pencarian, kemudian kita bagikan. Jadi seperti itu, Pak. Oke, jadi ini untuk meluruskan ya teman-temannya. Jadi bukan berarti orang yang YouTuber itu pekerjaannya itu ditelantarkan, ya bukan. Tapi memang kita mencari waktu dan juga ada motivasi yang kuat ingin berbagi. Iya, ya tentunya begitu. Nah, ini sekarang gini, jadi ini pesannya ini untuk teman-teman apa ya, khususnya yang ingin jadi YouTuber ya. Karena saya tahu prestasinya cepat ini kan juga dari YouTube. Yang darinya cuman jujur aja ini waktu bikin dulu kayaknya subscribe-nya lebih duluan saya ya, kebanyakan saya. Saya udah 100-200an, ini baru sedikit karena dulu hanya untuk nyimpen video, dokumentasi waktu ngajar seperti itu. Tapi setelah tahu potensinya, setelah terprovokasi, saya sering sekali, saya senang provokasi orang, tapi saya sendiri jarang tak provokasi. Nah, ini saya harus ketemu orang-orang yang memang senang provokasi juga ini, Pak Mar. Iya. Nah, salah satunya ini, kalau dia punya blog hasilnya kecil, kenapa nggak ditambah? Saya nggak bilang blognya jelek, tapi harus ditambah karena YouTube-nya nanti bisa mendukung blognya biar naik kan gitu kan. Karena untuk berbagi itu banyak media. Nah, saya mau tanya lagi tentang ini. Bagi waktunya, kalau tadi bilang kan idenya itu habis sekolah, kemudian ngerjainnya habis misa. Nah, yang setahu saya, beliau ini sangat semangat sekali di YouTube itu bukan hanya omong kosong, bukan hanya sekedar ngomong. Bisa dibuktikan dari hasilnya. Hasilnya apa? Jumlah videonya. Dulu saya motivasi itu satu hari coba lah bikin satu video ya supaya kayak Atta Halilintar. Iya betul. Atta Halilintar itu selama 1 tahun dia bisa 360 video, artinya setiap hari dia bikin video. Kalau telat hari itu nggak bikin, maka besoknya dia bikin 2 video. Itu saya pernah lihat waktu itu lagi tenar-tenarnya Atta Halilintar, saya ikutin. Nah, itu saya sampaikan ke beliau karena beliau kayaknya dulu nggak nonton Atta Halilintar karena belum YouTube. Nah, saya praktekin ke beliau, ternyata nggak cuma 1. Nah, berapa kira-kira per hari produksi video yang dihasilkan sekarang per hari itu kira-kira berapa yang diupload? Ya, jadi yang melatar belakangi terkait dengan saya tuh upload setiap hari berapa, itu adalah gini Pak. Jadi dasarnya, misalkan saya memiliki 50 video, itu sehari itu menghasilkan misalkan gini ya, bulanan aja lah karena kita hitungannya 28 hari terakhir ya analitiknya. Oke. Sekarang kita punya 50 video. Itu per bulan kita nyaldo untuk penghasilan dari YouTube itu misalkan adalah 300.000 misalkan. Kalau misalkan kita kalikan 50 kali 500 video, itu kan kita bisa kalikan. Jadi atas dasar itulah sama halnya dengan gini. Misalkan kita membawa perahu itu ya, kita niat mancing ke tengah laut, kemudian di tengah laut itu supaya kita dapat uang ikan yang banyak, kita melemparkan pancing yang banyak. Jadi segala penjuru kita lempar pancing. Masuk akal. Nanti entah pancing yang mana yang nyangkut ikan, entah kecil atau besar ya kita syukuri. Dan sama seperti itu. Jadi mulai saya bangun channel calon guru itu sampai saat ini itu baru sekitar setahun lebih sedikit ya. Terus sampai saat ini sudah ada sekitar hampir 1000 video. Nah, jadi kita menjaring pasar sebanyak-banyaknya ya, kita bukan hanya menjaring pasar untuk dapat penghasilan ya banyak ya, tapi kita itu berbagi kebaikan, berbagi informasi, tutorial terhadap orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Jadi ya intinya kita beribadah itu aja lah. Itu. Jadi untuk menambah semangatnya itu gini, kita waktu sekolah itu kan pernah diajari oleh bapak guru kita. Itu entah falsafah dari Timur Tengah atau mungkin dari Asia Timur. Pokoknya intinya kalau saya ingat gini, segala sesuatu kalau misalkan kamu tuh yang pertama itu harus dipaksa, ya kan? Kalau sudah dipaksa, kamu nanti akan terpaksa. Kalau kamu terpaksa, nanti akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti akan membudaya. Gitu. Jadi saya targetkan sehari minimal saya harus upload 1 video. Kalau misalkan
besok hari saya itu ada rapat di luar kota misalkan, saya nggak bisa upload video, maka hari berikutnya saya harus membuat 2 video. Saya anggap yang satu untuk upload kewajiban hari itu, yang satunya itu untuk nyarutang kemarin. Nah, jadi seperti itu. Kita harus mengharuskan diri kita untuk selalu memaksa. semangat. Ya, betul. Jadi gini, ini 1 tahunan 1000 video. Artinya 1 tahun itu kan 360 tuh. Berarti rata-rata itu sehari bisa 2 sampai 3 video. Iya, kadang saya tuh nggak upload sama sekali pernah, tapi sehari Ya. upload langsung 7 pernah, sering itu malah. Ini rata-rata loh ya. Iya, betul. Jadi rata-rata itu bisa 2 sampai 3 video. Nah, itu 2 sampai 3 video dan saya rasa memang itu yang mengakibatkan channelnya meningkat tajam. Ya, Karena yang saya lihat channel-channel lain terutama yang di daerah Ngawi itu yang subscribe-nya terutama yang sudah banyak itu uploadnya seminggu kadang sekali, kadang malah sebulan sekali. Ya. Walaupun channelnya bagus, saya akui karena subscribe-nya juga banyak sekali, tapi banyak faktor ya. Kalau Anda tidak bagus-bagus banget bikin konten, karena kalau bagus itu biasanya sebulan sekali aja itu powerful banget. Iya. Tapi kalau jujur aja saya sendiri, Pak Amar ini saya lihat videonya juga biasa, bukan profesional, bukan editing yang handal, bukan syuting juga yang profesional, tapi komitmen dia berani upload 3 video tiap hari, hasilnya luar biasa, nggak kalah sama yang profesional yang harus sekolah videografis itu beberapa tahun harus punya ijazah. Iya, betul. Nah, kalau mungkin bisa lihat kualitas videonya biasa-biasa saja, tapi dengan biasa saja bisa hasilnya luar biasa, dan hasilnya itu bisa digunakan untuk belajar lagi kayak ini, beli alat ya kan, kemudian belajar mengkonsep ruangan untuk studio biar lebih keren lagi. Coba sehebat apapun Anda, kalau alatnya tidak punya atau studionya acak-adul, bikin video juga susah. Ya nggak? Kita nggak semangat juga. Semangatnya tetap beda. Kayak saya ini, saya kalau di rumah nggak bisa bikin konten. Jujur aja. Kenapa? Saya punya pasukan kecil-kecil itu 3. Setiap baru buka seperti ini, wah, ya mau tidak mau saya harus cari solusi rekaman di tempat yang lain, atau kadang-kadang saya rekaman tapi tidak memperlihatkan background. Saya kadang-kadang hanya rekam layar dan lain sebagainya. Iya. Oke, itu mungkin ya perjumpaan sejenak kita. Nah, sebelum ditutup, ya ini saran-saran ini, tips-triknya ini, bagaimana agar teman-teman di YouTube ini dengan kondisi yang biasa saja, alat seadanya, kemudian tinggalnya mungkin di perkampungan, di desa yang sinyalnya susah, tapi tetap bisa berkreasi. Bagaimana tipsnya? Ya, tipsnya kalau saya sih sederhana saja ya, yaitu yang pertama kita menjadi diri kita sendiri saja gitu ya. Kita nggak usah tiru-tiru orang lain, termasuk gaya bicara, gaya rambut, kemudian ya penampilan itu kita nggak usah niru orang lain. Karena subscriber penonton itu suka kita pada apa adanya gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua terkait dengan alat. Kalau misalkan kita belum mampu membeli alat yang mungkin seperti YouTuber profesional, itu kita tidak usah memaksakan diri ya. Karena penghasilan dari YouTube itu ya ibaratkan roda ya, kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Jadi kita harus memikirkan ketika di bawah. Kecuali kalau misalkan kita sudah punya banyak tabungan yang melimpah, itu kita bisa lah untuk membeli alat-alat yang bisa benefit ya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir dan yang sangat penting gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang sudah lama bergerak dalam bidang YouTube, itu tentunya dapat merasakan ya, mencari uang di YouTube itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah, ya kan? Kalian merasakan apa enggak? Iya pasti. Iya toh. Nah, berikutnya gini, karena kita apapun yang kita bagikan di sana itu kalau misalkan viral itu akan menghasilkan banyak uang. Tapi kita sebagai insan manusia yang berbudaya, marilah kita kedepankan akal budi kita yang baik daripada ambisi untuk mencari penghasilan belaka. Jadi kita senantiasalah mari kita penuhi beranda-beranda YouTube itu dengan video-video yang bermanfaat, yang baik, yang positif ya. Jangan sampai yang edukatif, jangan sampai kita membagikan sesuatu yang ada ujaran kebencian, kemudian menimbulkan keresahan, kemudian pornografi dan lain sebagainya. Ya, cuman 3 itu aja ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Mar sharing-sharingnya hari ini. Jadi saya sedikit tambah, jadi teman-teman tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, mulai saja ya. Kemudian Anda punya ide apa ya, silahkan dibikin video. Intinya yang bermanfaat buat orang lain, kemudian membuat orang jadi tambah cerdas, tambah tahu, itu kan tidak hanya sekedar
tadi jangan sampai kita memberikan ujaran kebencian, nyuruh orang untuk membenci sesuatu, untuk nyuruh orang untuk membenci si A, si B dan sebagainya. Saya lebih senang kita saling berbagi gitu ya. Kemudian tips triknya terakhir mungkin saya tambahkan, kalau teman-teman mungkin sinyalnya susah kayak saya nih, sinyalnya susah dan lain sebagainya, rekam saja, sinyal dimatiin ya. Kemudian nanti cari wifi yang agak lumayan kencang, biasanya itu warung kopi atau nasi kucing itu sinyalnya bagus. Ke situ beli satu nasi kucing 3 atau 5 ribu ya, duduk di situ yang agak lama ya 2 jam itu untuk ngupload videonya ya. Sekali ngupload bisa 2 atau 3 gitu, bikinnya di rumah. Editing kalau nggak punya laptop bisa pakai KineMaster atau aplikasi yang lain. Video show banyak sekali jenisnya. Mulai saja dulu, kalau sudah mulai menghasilkan baru investasi ke peralatan atau mungkin ke perangkat yang lain. Seperti itu. Saya juga mulainya di Istana Sel. Lihat saja Istana Sel saya semuanya itu handphone direkam layar, nggak pakai editing, nggak pakai opening. Muka saya sih nggak kelihatan tuh. Tapi video saya yang ini memang saya ingin belajar dari motivasi Pak Mar ini. Kita harus tampil sewaktu-waktu ya. Kita harus tampil supaya orang lebih percaya ke kita bahwa yang kita berikan itu memang edukasi. Kita bukan orang yang tidak kelihatan, kita tidak memprovokasi orang untuk melakukan yang jelek, tapi memang kita murni ingin berbagi sesuatu kebaikan kepada semua orang. Terima kasih telah nonton video ini sampai selesai. Bila kekurangannya minta maaf. Bila suka silahkan like dan subscribe video ini. Loncengnya jangan lupa dinyalakan karena saya akan sering bagikan video-video yang bermanfaat buat Anda semuanya. Apabila ini ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah. Insya Allah nanti kita jawab dengan video-video berikutnya. Salam sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.